penyakit malas beribadah ini adalah sifat orang munafik. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang-orang munafik itu apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka berdiri malas-malasan. Dan mereka hanya sekedar ingin mempertontonkan sholat mereka kepada orang. Atau riya. Dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholat mereka kecuali sedikit. Jadi Allah jelaskan kepada kita 3 sifat sholat orang munafik. Yang pertama malas-malasan. Yang kedua riya, tidak ikhlas. Yang ketiga tidak khusyuk. Di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. 3 kali beliau katakan, itu solatnya orang munafik. Itu solatnya orang munafik. Itu solatnya orang munafik. Yajlisu wa yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama wa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Seperti apa salat munafik dalam hadis? Dia santai-santai saja padahal sudah masuk waktu asar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di sini waktu salat asar. Dia enggak bersegera untuk salat. Santai-santai saja dia. Malas-malasan. Nanti sudah dekat waktu maghrib. Sudah mau tenggelam matahari. Sudah berada di 2 tanduk setan. Baru dia cepat-cepat berdiri. Lalu mematuk 4 kali. Maksudnya sholatnya cepat sekali. Mengejar waktu. Nggak khusyuk lagi. Dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya. Kecuali sedikit. Jadi, itu sifatnya orang-orang munafik. Sholat malas-malasan dan menunda-nunda waktu sholat. Maka jemaah sekalian berhati-hatilah. Jangan sampai dalam diri kita ada sifat orang-orang munafik. Beribadah malas-malasan. Bahaya yang lain jemaah sekalian. Khususnya bagi para pemuda Islam. Yang di pundak mereka lah perjuangan Islam. Terutama bagi penuntut ilmu. Bagi para da'i, para ustadz. Termasuk panitia kajian. Dan semua orang yang ikut membantu dalam berdakwah. Kalau mereka malas terjangkit penyakit ini, maka dakwah Islam akan kalah terhadap dakwah-dakwah yang batil. Karena Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik terus berjuang mengerahkan segenap potensi dan kemampuan mereka untuk menyesatkan orang. Kenapa kita mengajak orang kepada kebaikan? Membantu di dalam berdakwah, lalu malas-malasan. Apa kata Allah tentang perjuangan orang-orang kafir? Padahal mereka berjuang di jalan yang batil. Berjuang untuk mengajak orang masuk neraka. Entah mereka sadar atau tidak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka akan terus memerangi kalian sampai mereka bisa memurtadkan kalian
semampu mereka. Jadi mereka mengerahkan potensi mereka. Mereka berjuang. Dan jemaah sekalian, apa yang Allah katakan ini bisa kita saksikan di zaman sekarang. Mereka rela mengeluarkan harta yang besar demi untuk membangun tempat-tempat ibadah mereka, demi untuk proyek-proyek pemurtadan, demi untuk mengirim para misionaris sampai ke daerah-daerah terpencil. Dan para misionaris itu berkorban, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarganya untuk tinggal di hutan-hutan, di daerah-daerah terpencil. Dalam waktu yang lama, bahkan sampai menetap di daerah tersebut. Dan hasilnya memang luar biasa. Satu kampung muslim murtad. Orang-orang yang belum beragama ikut agama mereka. Luar biasa pengorbanan mereka. Belum lagi penyesatan-penyesatan yang mereka lakukan melalui media-media. Tidak pernah berhenti siang dan malam. Sampai masuk ke dalam rumah kita, masuk ke HP-HP kita. Mereka nggak berhenti. Kenapa kita berhenti? Kenapa kita malas? Seharusnya kita yang lebih semangat daripada mereka dalam memperjuangkan Islam, dalam menyebarkan dakwah Islam. Seharusnya kita lebih semangat dalam menuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu hari ini adalah pejuang-pejuang Islam di masa depan. Jadi jemaah sekalian, ini bahayanya. Bahaya yang lain. Kalau kita biarkan penyakit futur ini, maka dia akan semakin parah. Dan akan terus menjerumuskan kita. Karena itulah karakter dosa. Nabi SAW mengatakan, Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi. Sesungguhnya hamba apabila melakukan satu dosa, muncul satu titik hitam di hatinya. Fa in taba minha saqula qalbuhu. Kalau dia bertobat, menjadi bersih lagi hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau dia lakukan terus dosanya, bertambah titik hitam tersebut. Dan terus bertambah. Kalau sudah semakin banyak, hatinya bisa betul-betul tertutupi oleh noda-noda hitam tersebut. Dan kalau sudah begitu, hatinya bisa mati. Kalau sudah mati, sudah lebih sulit lagi untuk diobati. Mendengar nasihat sudah kurang berpengaruh, atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Karena sudah semakin parah. Jadi jemaah sekalian, sebelum semakin parah, cepat-cepat diobati. Ini paling tidak 3 bahaya penyakit malas ibadah.